Oke, saya lanjutkan. Jadi, sekarang saya akan bahas terkait tentang proyek UTS yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk selengkapnya nanti juga akan eh, kalian bisa unduh di e-learning. Ya, nanti akan saya taruh di sini. Nah, untuk proyek UTS-nya, saya jelaskan dulu dari bagaimana proses dan tampilannya. Nah, ceritanya di proyek UTS ini kalian akan membuat sebuah sistem atau aplikasi sederhana untuk melakukan pendaftaran panitia kegiatan, misalkan seperti itu. Nah, jadi ini adalah halaman utamanya atau diakses dari rootnya. Kemudian ada navigation bar-nya, kemudian ini judulnya, kemudian ada dua menu. Nah, ini yang sedang saya akses sekarang itu adalah halaman berandanya. Kemudian nanti juga akan ada menu data kegiatan seperti itu. Nah, untuk tampilan ini saya berikan kalian kebebasan untuk berkreasi, jadi tidak harus warnanya seperti ini atau posisinya seperti ini, jadi tidak harus. Silakan kalian berkreasi atau menggunakan template yang berbeda pun saya persilahkan. Nah, kemudian ini halaman berandanya. Sekarang saya masuk ke menu yang kedua, data kegiatan. Nah, di sini URL-nya data kegiatan. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini yang awal kalian lihat ini adalah isi dari menu data kegiatan. Jadi di sini ada sebuah tabel. Nah, tabel ini nanti wajib kalian buat dengan memanfaatkan library yang namanya data tabel ya. Nah, sudah saya berikan juga di e-learning. Nah, ini ada data tabel tutorial, kalian bisa pelajari dan coba. Nah, gimana caranya membuat data tabel. Nah, yang seperti ini nanti jadinya. Jadi, tabel yang kalian gunakan bukan tabel yang sederhana seperti kemarin, tetapi menggunakan library data tabel yang sebenarnya tinggal pakai saja sih. Ya, jadi fitur-fiturnya ya ada searching, kemudian ada ordering, kemudian pagingnya sudah ada. Nah, di sini yang bisa dilakukan adalah pertama akan bisa melakukan menambah kegiatan. Jadi ceritanya, kalau kita mau membuat registrasi, kita harus menentukan dulu untuk kegiatan apa panitianya seperti itu. Nah, misalkan di sini saya klik tambah kegiatan. Nah, di sini ada nama kegiatan, tanggal kegiatan, sama ada kuota anggota panitianya kira-kira berapa kuotanya untuk kegiatan ini. Nah, misalkan contoh saya buat kegiatannya integer 2020, nah seperti itu misalkan. Kemudian kapan tanggal kegiatannya, anggaplah bulan Juni ya, anggap 28. Kemudian berapa anggota panitianya, nah, misalkan anggap 10. Nah, jangan lupa juga di form ini kalian wajib menambahkan validasinya. Jadi misalkan contoh ini tidak isi, saya klik proses ya ada notifikasinya bahwa ini belum diisi loh, seperti itu. Dan yang lainnya juga, ya misalkan ini sama juga. Ya. Nah, ini saya misalkan isi 20, kemudian saya simpan, saya proses, klik. Nah, nanti akan muncul di tabel yang tadi, ya. Jadi nama kegiatan, tanggal, kemudian di sini ada jumlah pendaftar, kemudian ini yang tadi kita isi 20, kemudian di sini ada 0 dari 20 yang artinya untuk kegiatan integer 2020 ini 2020 ini belum ada yang mendaftar seperti itu. Ya. Jadi kalian wajib mengisikan bentuknya seperti ini. Jadi ini yang berapa yang sudah mendaftar dari berapa kuota yang tersedia. Nah, kemudian ada juga statusnya nih. Nah, sebentar saya tunjukkan apa fungsi dari status ini. Yang jelas, status ini ada dua jenis, yaitu dibuka dan ditutup. Yang berarti, kalau dibuka berarti mahasiswa itu bisa mendaftar di kegiatan ini. Kalau ditutup berarti tidak bisa. Nah, untuk aksi ada 3 di sini, ada ubah status, ada detail, dan juga ada hapus. Nah, kalau hapus ya untuk menghapus kegiatan ini beserta seluruh mahasiswa yang sudah mendaftar.
Nah, kemudian kalau ubah status itu fungsinya adalah untuk mengubah status ini, yang buka jadi tutup, yang kalau yang tutup menjadi buka. Saya contohkan. Nah, ini buka menjadi tutup. Kalau saya klik lagi, nah, dia akan menjadi buka lagi. Nah, seperti itu fungsinya ubah status. Nah, kalau detail itu adalah melihat siapa saja yang mendaftar atau mahasiswa yang mendaftar di kegiatan ini. Jadi saya klik, dia akan membuka halaman baru atau view baru. Saya klik. Nah, di sini buka view baru. Kemudian di sini ada nama kegiatannya. Nah, ini karena belum ada yang mendaftar, berarti masih kosong seperti ini. Ya. Ini juga menggunakan data tabel seperti yang tadi di awal. Kemudian kembali, nah misalkan saya tambah lagi kegiatan deh. Misalkan sosialisasi mahasiswa baru, seperti itu. Kemudian kegiatannya ya udah, misalkan tanggal 30 April ini, anggotanya misalkan 2 deh, nah, supaya nanti saya mencontohkan bagaimana apabila kuota ini sudah terpenuhi. Proses. Ya, jadi di sini sudah ada 2 kegiatan. Yang baru yang ini, kemudian di sini ada 0 dari 2, jadi belum ada yang mendaftar juga. Statusnya masih terbuka dua-duanya. Nah, untuk mendaftar, jadi ceritanya di sini mendaftar dilakukan dengan membuka link gitu ya, atau membuka sebuah laman. Jadi untuk mendaftar itu yang dibuka misalkan halamannya localhost/daftar. Nah, seperti ini. Localhost daftar. Nah, nanti akan muncul form pendaftaran seperti ini. Ya, form pendaftaran seperti ini. Jadi, mahasiswa bisa mendaftar dengan cara memasukkan name, nama, program studi, dan kegiatan yang dipilih. Nah, untuk kegiatan yang dipilih ini ya bergantung dari kegiatan apa saja yang sudah kita buatkan di menu data kegiatan ini. Di sini kan baru ada 2, jadi pilihannya ya baru ada 2 saja. Ya, nah misalkan di sini saya mendaftar, namanya misalkan Ketut. Ini name ya. Name-nya misalkan 8878. Oke. Terus namanya yang tadi, program studi, kemudian nah kegiatannya misalkan yang saya pilih yang ini, sosialisasi mahasiswa baru. Kemudian proses, oke, nanti akan ada muncul notifikasi. Ya. Nah, jadi juga di UTS ini kalian akan belajar membuat notifikasi atau alert ya. Untuk tutorialnya juga sudah saya berikan di e-learning. Ya, baik itu berhasil maupun gagal nanti. Ya. Nah, tadi sudah ada yang mendaftar. Nah, selanjutnya di sini kita coba refresh. Nah, nanti akan muncul di sini 1 dari 2. Berarti ini sudah ada yang mendaftar. Nah, untuk mengetahui bisa klik detail. Ya, nah ini yang tadi kita daftarkan. Ya, sebagai anggota panitia sosialisasi, begitu ceritanya. Ya, kembali. Nah, kemudian sekarang saya demokan fitur ini ya, ubah status. Misalkan, ya walaupun misalkan ini baru cuma 1 yang mendaftar, kemudian ini statusnya saya ubah nih. Nah, ini kan masih buka, saya ubah statusnya menjadi tutup. Nah, tutup. Jadi dampaknya adalah di form pendaftaran, nah di sini tidak bisa lagi dipilih dia, alias pendaftaran untuk panitia ini sudah ditutup seperti itu. Jadi cuma bisa dipilih yang ini aja. Oke, seperti itu ya. Nah, misalkan kalau saya buka lagi, statusnya tutup, saya buka. Oke, buka. Nah, di sini kalau di refresh ya bisa mendaftar lagi. Oke, nah saya misalkan mendaftarkan satu lagi, name-nya misalkan, oke, namanya misalkan apa ya? Nah, anggaplah seperti itu. Kemudian ya ini bawah aja masih supaya nanti kelihatan pada saat full. Oke. Nah, pendaftaran berhasil. Nah, jadi ini sudah nambah juga jadi 2. Nah, kalau seperti ini kondisinya, maka saya lihat detail dulu ya, sudah masuk yang tadi kita inputkan.
Nah, kalau seperti ini kondisinya, pada saat ada orang yang mendaftar lagi, itu seharusnya tidak bisa, karena kuotanya sudah penuh. Ya, sekarang saya ada daftar lagi. Yang ini misalkan, oke, pendaftaran gagal, kuota panitia sudah terpenuhi ya, karena di sini kuotanya cuma 2 dan yang mendaftar juga sudah 2. Tetapi kalau kita ingin mendaftar yang panitia satunya, nah ini integer ya tentu masih bisa ya, karena dia kan 20 kuotanya. Oke, seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu aplikasi atau sistem yang harus kalian buat untuk UTS kali ini. Nah, untuk database-nya sendiri juga nanti strukturnya saya sediakan atau saya mungkin tunjukkan di sini. Host. Oke, nanti saya berikan struktur tabelnya di e-learning juga. Nah, jadi tabelnya cuma ada 2, itu ada anggota dan ada kegiatan. Ya, kegiatan itu yang tadi menyimpan kegiatannya. Ya, kemudian ini field-fieldnya ada ID, nama, tanggal, kuota, kemudian sisa berapa gitu ya. Kemudian statusnya seperti itu. Nah, dia berelasi dengan tabel anggota gitu ya. Nah, yang tadi anggota kegiatannya atau anggota panitianya gitu ya. Jadi ada ID, name, nama, prodi, dan dia anggota dari kegiatan dengan ID berapa. Seperti itu relasinya. Jadi ini adalah foreign key-nya, kegiatan ID. Oke, mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, selamat mengerjakan. Semoga sukses.